Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Agustin Alaida, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai statistical concept and market return pada mata kuliah Statistika Keuangan dan Bisnis. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, yaitu Tania Agustin Alaida, NPM 200110014. Selanjutnya ada Windy Rahmawati dengan NPM 200110015. Lalu selanjutnya ada Septia Kumalasari dengan NPM 200110017. Lalu ada Rizka dengan NPM 200110048. Dan Kalika Damayanti dengan NPM 200110054. Terakhir ada Firda Astrid Sa'dia dengan NPM 200110072. Sifat statistik. Istilah statistik dapat memiliki dua arti luas. Yang satu mengacu pada data dan yang lainnya mengacu pada metode yang digunakan untuk menganalisis data. Metode statistik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik deskriptif, mengacu pada seberapa besar kumpulan data dapat diringkas secara efektif untuk menggambarkan karakteristik penting mereka. Yang kedua, statistik inferensial, mengacu pada pembuatan perkiraan atau penilaian tentang kumpulan data besar berdasarkan kumpulan perwakilan kecil. Fokus bacaan ini adalah pada statistik deskriptif. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi didefinisikan sebagai semua anggota kelompok tertentu, sedangkan sampel adalah subset yang diambil dari suatu populasi. Statistik sampel menggambarkan karakteristik sampel. Contohnya, semua saham yang tercatat di bursa suatu negara merupakan contoh populasi. Jika 30 saham dipilih dari antara saham yang terdaftar, maka ini adalah sampel. Timbangan pengukuran. Jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala ordinal. Skala ini mengkategorikan data tetapi tidak memerikatnya. Oleh karena itu, mereka sering dianggap sebagai tingkat pengukuran terlemah. Contoh, klasifikasi reksadana menurut strategi investasi yang diikuti dana pertumbuhan, dana nilai, dana pendapatan, dana ekuitas baru, dan lain-lain. Yang kedua ada skala nominal. Skala ini mengurutkan data ke dalam kategori yang diurutkan berdasarkan beberapa karakteristik. Contohnya, peringkat bintang standar dan pur untuk reksadana. 1 bintang mewakili kelompok reksadana dengan kinerja terburuk, demikian pula grup dengan 2, 3, 4, dan 5 bintang mewakili grup dengan kinerja yang semakin membaik. Yang ketiga ada skala interval. Skala ini tidak hanya memberi peringkat pada data, tetapi juga memastikan bahwa perbedaan antara nilai skala adalah sama. Contohnya, skala Fahrenheit untuk mengukur suhu. Skala ini terdiri dari satuan suhu yang sama, sehingga perbedaan antara 40 dan 50 derajat Fahrenheit sama dengan perbedaan antara 50 dan 60 derajat Fahrenheit. Yang terakhir ada timbangan rasio. Timbangan ini memiliki semua karakteristik skala interval serta titik nol sejati sebagai titik asal. Ini adalah tingkat pengukuran terkuat. Tingkat pengembalian investasi diukur pada skala rasio. Pengembalian 0% berarti tidak adanya pengembalian. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai meringkas data menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tampilan tabel data yang diringkas menjadi sejumlah interval yang relatif kecil. Untuk membangun distribusi frekuensi, kita dapat mengikuti prosedur berikut. Yang pertama, tentukan intervalnya. Yang kedua, hitung pengamatan, yaitu menetapkan pengamatan ke interval. Lalu yang ketiga, hitung pengamatan pada setiap interval. Nah, di sini ada contoh meringkas data menggunakan distribusi frekuensi. Katakanlah Anda mengevaluasi 100 saham dengan harga mulai 46 hingga 65 yang dibagi menjadi 4 interval harga saham berikut yang masing-masing memiliki lebar 5, yaitu 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, dan 61 sampai 65.
Asumsikan jumlah saham yang harganya turun pada masing-masing interval ini adalah 25, 35, 29, dan 11. Lalu hitung frekuensi absolut, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif kumulatif untuk harga saham berdasarkan himpunan interval di atas. Nah, kemudian di sini ada penyelesaiannya. Di sini sudah ada tabel harga saham, frekuensi absolut, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Sebelum kita membahas tentang penyelesaiannya, di sini ada definisi dari frekuensi-frekuensi tersebut. Nah, frekuensi absolut adalah banyaknya observasi sebenarnya pada interval tertentu, atau hanya frekuensi yang diberikan di sini. Nah, lalu ada frekuensi kumulatif. Untuk suatu interval, ini dihitung sebagai jumlah frekuensi absolut dari semua interval yang lebih rendah dari dan termasuk interval tersebut. Lalu ada frekuensi relatif. Ini adalah frekuensi absolut dari setiap interval dibagi dengan jumlah total pengamatan. Lalu ada frekuensi relatif kumulatif. Untuk suatu interval, ini dihitung sebagai jumlah frekuensi relatif dari semua interval yang lebih rendah dari dan termasuk interval tersebut. Nah, kemudian sini kan ada harga saham 46 sampai 50. Kita pertama cari frekuensi absolutnya dulu. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Frekuensi absolutnya itu 25. Dari mana 25? Seperti yang sudah disebutkan dalam definisi tadi, frekuensi absolut itu bisa aja hanya frekuensi yang diberikan. Nah, tadi kan di soal itu sudah ada jumlah harga saham yang turun, yaitu 25, 35, 29, dan 11. Kita langsung masukin aja, berarti kalau misalkan harga saham 46 sampai 50, frekuensi absolutnya itu 25. Begitu pula dengan 51 sampai 55, berarti frekuensi absolutnya itu 35. Terus harga saham 56 sampai 60 berarti frekuensi absolutnya itu 29. Lalu harga saham 61 sampai 65 frekuensi absolutnya itu 11. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Nah, di sini sudah ada juga jawabannya. Harga saham 46 sampai 50 frekuensi kumulatifnya itu 25. Kenapa 25? Nah, kumulatif 25 ini diambil dari frekuensi absolut ini, kumulasi dari frekuensi absolut sesuai dengan namanya kumulatif kan. Nah, misalkan kan nih 46 sampai 50. Nah, frekuensi absolutnya itu 25 dan sebelumnya kan nggak ada nilainya nih, kosong. Berarti frekuensi kumulatifnya itu kita ambil yang ini, 25. Nah, untuk harga saham 51 sampai 55, frekuensi kumulatif itu 60. Di mana 60? Nah, ini berarti kumulatif dari harga saham 46 sampai harga saham 55. Berarti kita menghitung frekuensi absolutnya itu 25 ditambah 35, maka frekuensi kumulatifnya itu 60. Begitu juga dengan harga saham 56 sampai 60. Nah, frekuensi kumulatifnya itu berarti frekuensi yang dari harga saham 46 sampai harga saham 60. Berarti ini kita tambahin 25 ditambah 35 ditambah 29, berarti frekuensi kumulatifnya itu 89. Kemudian ada harga saham 61 sampai 65. Berarti frekuensi kumulatifnya itu kita totalin juga. Jadi dari harga saham 46 sampai harga saham 65. Berarti 25 ditambah 35 ditambah 29 ditambah 11, maka frekuensi kumulatif itu 100. Nah, selanjutnya ada frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini kita hitung dari frekuensi absolut dibagi total frekuensi absolut dikali 100%. Nah, misalkan harga saham 46 sampai 50. Berarti frekuensi absolutnya itu 25 dibagi jumlah dari frekuensi absolut. Nah, jumlah dari frekuensi absolut ini kita totalin aja. Kalau misalkan ditotalin ini hasilnya 100. Berarti kan frekuensi relatifnya itu kan frekuensi absolut 25 dibagi jumlah frekuensi absolut 100 dikali 100%. Maka hasilnya 0,25. Begitu juga dengan harga saham 51 sampai 55. Berarti kan frekuensi absolutnya 35 dibagi dengan jumlah frekuensi absolut 100 dikali 100%. Maka hasilnya 0,35. Dan seterusnya. Kayak gitu sama aja caranya. Lalu ada frekuensi relatif kumulatif. Nah, di frekuensi relatif kumulatif ini kita pakai frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah frekuensi absolut dikali 100%. Contoh, harga saham 46 sampai 50, frekuensi kumulatifnya itu 25.
dibagi dengan total frekuensi absolut tadi itu kan 100. Berarti 25 dibagi 100 dikali 100%, maka hasilnya 0,25. Contoh lagi. Harga saham 51 sampai 55. Berarti frekuensi kumulatifnya itu kan 60. Dibagi dengan total frekuensi absolut yang tadi 100. Kemudian dikali 100%. Berarti kan 60 dibagi 100 dikali 100%, maka hasilnya 0,60 atau 0,6. Dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu ada penyajian grafik data. Yang pertama ada histogram, merupakan diagram batang dari data yang telah dikelompokkan menjadi suatu distribusi frekuensi, di mana ketinggian setiap batang sama dengan frekuensi absolut setiap interval. Keuntungan dari tampilan visual adalah kita dapat dengan cepat melihat di mana sebagian besar pengamatan berada. Selanjutnya itu ada poligon frekuensi dan distribusi frekuensi kumulatif. Sebuah poligon frekuensi memplot titik tengah setiap interval pada suatu sumbu X dan frekuensi absolut interval tersebut pada sumbu Y. Setiap titik kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Dan alat grafis lainnya adalah distribusi frekuensi kumulatif, di mana grafik seperti itu dapat memplot frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif terhadap batas interval atas. Distribusi frekuensi kumulatif memungkinkan kita untuk melihat beberapa banyak atau beberapa persen pengamatan berada di bawah nilai tertentu. Gambar di bawah ini, gambar di samping ini adalah contoh distribusi frekuensi kumulatif. Ukuran tendensi pusat. Yang pertama adalah rata-rata aritmatika. Rata-rata aritmatika adalah jumlah data pengamatan dibagi jumlah pengamatan yang dilakukan. Ini adalah ukuran tengah atau pusat data yang paling sering digunakan. Yang kedua adalah rata-rata populasi. Rata-rata populasi adalah rata-rata aritmatika yang dihitung untuk suatu populasi. Dinyatakan sebagai mu sama dengan sigma 1 sampai n xi dibagi n, di mana N adalah jumlah pengamatan pada seluruh populasi, dan X adalah pengamatan ke I. Kita ambil contoh soal, yaitu perhatikan return saham suatu perusahaan selama 10 tahun terakhir. Di sini datanya ada 2%, 5%, 4%, 7%, 8%, 8%, 12%, 10%, 8%, dan 5%. Untuk kumpulan data ini, min populasi dapat dihitung sebagai mu sama dengan kita masukkan semua data yang ada, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 8 dan ditambah 5. Dibagi banyaknya data, yaitu ada 10 data, maka dapat dihasilkan 6,9%. Mean sampel dihitung seperti rata-rata populasi, kecuali kita menggunakan nilai sampel dinyatakan sebagai X sama dengan sigma XI dibagi N, di mana N adalah jumlah pengamatan dalam sampel. Contoh soal, jika data sampel adalah 8, 12, 10, 8, dan 5, maka mean sampel dapat dihitung sebagai X sama dengan 8 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 5 dibagi 5, sama dengan 8,6. Median adalah titik tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan ke dalam urutan menaik atau menurun. Untuk jumlah pengamat ganjil, 2, 5, 7, 11, 14. Mediannya adalah 7. Untuk jumlah pengamat genap, 3, 9, 10, 20. Mediannya sama dengan 9 ditambah 10 dibagi 2, sama dengan 9,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu distribusi. Untuk kumpulan data berikut, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 12. Modusnya adalah 8. Suatu distribusi dapat memiliki lebih dari satu modus atau bahkan tanpa modus. Jika suatu distribusi memiliki satu modus, maka dikatakan
Unimodal. Jika suatu distribusi memiliki 2 atau 3 modus, itu disebut bimodal atau trimodal masing-masing. Konsep lain dari min. Min tertimbang. Di sini, pengamatan yang berbeda diberikan pengaruh proporsional yang berbeda pada min. Rumus untuk min tertimbang adalah X bar sama dengan sigma WI XI, di mana jumlah bobot sama dengan 1, yaitu sigma WI sama dengan 1. Contoh soal, pertimbangkan seorang investor dengan portofolio 3 saham. $40 diinvestasikan di A, $60 di B, dan $100 di C. Jika pengembalian 5% di A, 7% di B, dan 9% di C, hitung pengembalian portofolio menggunakan rata-rata tertimbang. Penyelesaiannya adalah, pertama, kita masukkan faktor penimbang dikali nilai pengamatan. Faktor penimbang di sini adalah uang yang diinvestasikan dan nilai pengamatan di sini adalah persentase pengembalian portofolio. Maka dapat ditulis 40 dibagi 200. 200 di sini dihasilkan dari penjumlahan uang yang diinvestasikan, yaitu $40 ditambah $60 ditambah $100. Selanjutnya dikalikan persentase pengembalian portofolio, yaitu 5%, ditambah $60 dibagi $20 dikali 7%, ditambah $100 dibagi $200 dikali 9%. Maka dihasilkan 7,6%. Rata-rata aritmatika adalah kasus khusus dari rata-rata berbobot di mana semua pengamatan dibobot sama dengan faktor 1/n. Aplikasi yang paling umum dari rata-rata geometrik adalah menghitung rata-rata pengembalian investasi. Rumusnya yaitu RG atau rata-rata geometrik sama dengan 1 ditambah R1 dikalikan dengan 1 ditambah R2 sampai dengan 1 ditambah Rn. Tutup kurung, pangkat 1/n. N ini adalah jumlah data yang akan dihitung rata-ratanya dikurangi 1. Di sini terdapat contoh soal, yaitu return selama 4 periode terakhir untuk suatu saham adalah 10%, 8%, minus 5%, dan 2%. Hitung rata-rata geometriknya. Penyelesaiannya, kita pakai rumus yang tadi, 1 ditambah R1, yaitu sebesar 10%. Di sini dituliskan 0,10, yaitu 10 dibagi 100. Dikalikan 1 ditambah 0,08 atau 8%, yaitu 8 dibagi 100, dikalikan 1, ini harusnya tanda minus karena minus 5%, diubah menjadi 0,05 dikali 1 ditambah 2% atau 0,02. Tutup kurung, dipangkatkan 1/4. 4-nya ini merupakan jumlah data, yaitu 10%, 8%, minus 5%, dan 2%. Kurangi 1, hasilnya adalah 0,0358 atau 3,58%. Mengingat pengembalian yang ditunjukkan di atas, $1 yang diinvestasikan pada awal periode 1 tumbuh menjadi $1 dikalikan 1,10 dikalikan 1,08 dikalikan 0,95 dan dikalikan 1,02 menjadi $1,151. Jika investasi tumbuh sebesar 3,58%, tiap periode $1 akan diinvestasikan pada awal periode 1 akan meningkat menjadi $1 dikali 1,0358 sebanyak 4 kali menjadi $1,151.
Seperti yang diharapkan, kedua skenario memberikan jawaban yang sama, 3,58% hanyalah tingkat pertumbuhan rata-rata per periode. Selanjutnya ada rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah jenis khusus dari rata-rata tertimbang di mana berat pengamatan berbanding terbalik dengan besarnya. Rumus untuk mean harmonik adalah XH atau rata-rata harmonik sama dengan N banyaknya data dibagi dengan hasil penjumlahan dari 1 dibagi dengan XI atau nilai datanya, di mana X ini lebih dari 0 untuk I, 1 dan 2, N adalah jumlah pengamatan. Rata-rata harmonik digunakan untuk mencari rata-rata pembelian untuk investasi periodik yang sama. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seorang investor membeli 1.000 sekuritas setiap bulan selama 3 bulan. Harga sahamnya adalah $10, $15, dan $20 pada 3 tanggal pembelian. Itu harga pembelian rata-rata per saham untuk sekuritas yang dibeli. Penyelesaiannya, pembelian rata-rata harga hanyalah rata-rata harmonik dari $10, $15, dan $20. Rata-rata harmonika adalah 3 ini dari banyaknya data yaitu $10, $15, dan $20 dibagi dengan hasil penjumlahan dari 1 dibagi dengan XI atau nilai datanya yaitu 1 dibagi dengan $10 ditambah 1 dibagi dengan $15 ditambah 1 dibagi $20. Hasilnya yaitu 13,85. Cara yang lebih intuitif adalah total uang yang dihabiskan untuk membeli saham dibagi dengan jumlah total saham yang dibeli. Total uang yang dihabiskan untuk membeli saham yaitu $1.000 dikali 3. Total saham yang dibeli sama dengan jumlah saham yang dibeli setiap bulan, sama dengan $1.000 dibagi dengan 10, ditambah $1.000 dibagi dengan 15, ditambah $1.000 dibagi 20. Hasilnya yaitu adalah 100 ditambah 66,67 ditambah 50 sama dengan 216,67. Harga beli rata-rata per sahamnya yaitu $3.000 dibagi dengan 216,67. Hasilnya itu sama 13,85. Selanjutnya ada perbandingan AM, GM, dan HM. Jika pengembaliannya konstan sepanjang waktu, AM sama dengan GM sama dengan HM. Jika pengembaliannya variabel, AM lebih dari GM lebih dari HM. Semakin besar variabilitas pengembalian dari waktu ke waktu, semakin banyak rata-rata aritmatika akan melebihi rata-rata geometrik. Ukuran lokasi lainnya. Sebuah kuartil adalah nilai pada atau di bawahnya di mana sebagian kecil dari data berada. Beberapa contoh kuartil antara lain, yang pertama ada kuartil distribusi dibagi menjadi 4, yang kedua kuartil distribusi dibagi menjadi 1/5, yang ketiga desil distribusi dibagi menjadi 1/10, yang keempat persentil distribusi dibagi menjadi 1/100. Rumus untuk posisi persentil dalam kumpulan data dengan N pengamatan yang diurutkan dalam urutan menaik adalah LY sama dengan N ditambah 1 dikali Y per 100, di mana Y adalah titik persentase di mana kita membagi distribusi, N adalah jumlah pengamatan, LY adalah lokasi, atau L dari persentil atau PY dalam arah yang diurutkan dalam urutan menaik. Lalu selanjutnya, saya akan membahas contoh soal dari persentil, kuartil, dan desil. Sebelum itu, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Jika lokasi LY adalah bilangan bulat, lokasi tersebut sesuai dengan pengamatan yang sebenarnya. Ketika LY bukan bilangan bulat atau bilangan bulat, LY terletak di antara dua bilangan bulat terdekat, satu di atas dan satu di bawah. Dan kita menggunakan interpolasi linear antara kedua tempat tersebut untuk menentukan PY. Contoh,
Perhatikan kumpulan data 47, 35, 37, 32, 40, 39, 36, 34, 35, 31, dan 44. Perintahnya ini, yang pertama, temukan titik persentil ke-75, yang kedua, temukan titik kuartil ke-25, harusnya ini 25 ya. Lalu yang ketiga, temukan titik desil ke-50, dan yang keempat, temukan titik desil ke-60. Ini harusnya ke-25, ini harusnya ke-50, ini harusnya ke-60. Nah, selanjutnya ada solusi. Pertama-tama ini kita harus mengatur data tadi sesuai dengan urutan yang menaik. Nah, di sini sudah ada data yang terurut ke urutan menaik 31, 32, 34, 35, 35, 36, 37, 39, 40, 44, dan 47. Nah, lalu pertama kita menghitung letak persentil ke-75. Di sini sudah ada rumusnya. L75 sama dengan 11 ditambah 1 dikali 75 dibagi 100. 11 itu dari mana? 11 itu dari ada berapa data tersebut? Ada banyaknya data. Misalkan nih, 11 untuk membuktikan data itu benar atau tidak ada 11. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Berarti di sini 11 ditambah 1 dikali 75. Nah, 75 ini karena kita mencari persentil ke 75 dibagi 100. Nah, kita hitung itu hasilnya 9. Nah, berarti nilai ke 9. Kita lihat nilai ke 9 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Berarti letak persentil ke 75 adalah 40. Dengan kumpulan data kecil seperti ini, lokasi dan nilainya adalah perkiraan. Tapi saat kumpulan data menjadi lebih besar, perkiraan lokasi dan nilai persentil akan menjadi lebih tepat. Lalu ada solusi kedua, menentukan lokasi kuartil ke-25. Nah, rumusnya sama aja, 11 ditambah 1 dikali 25 dibagi 100. Nah, hasilnya itu 3. Berarti kita mencari nilai ketiga. Nah, berarti 1, 2, 3. 34. Berarti lokasi kuartil ke-25 itu adalah 34. Lalu solusi ketiga, cari lokasi desil ke-50. L50 sama dengan 11 ditambah 1 dikali 50 dibagi 100. Berarti kalau misalkan kita hitung hasilnya itu 6. Berarti nilai ke-6 itu berapa? 36. Berarti lokasi desil ke-50 itu 36. Lalu solusi terakhir, solusi keempat. L60 sama dengan 11 ditambah 1 dikali 60 dibagi 100. Hasilnya itu 7,2. Nah, karena hasilnya 7,2, kita akan menggunakan interpolasi linear yang memperkirakan nilai yang tidak diketahui berdasarkan dua nilai yang diketahui yang mengelilinginya. Nah, dalam hal ini tuh 7,2. Nah, 7,2 ini kita pisah jadi 7 dan 0,2. Nah, nilai dari ke-7 itu berapa? 37. Kita taruh di sini 37. Nah, selanjutnya 37 ditambah 0,2. Nah, 0,2 itu dari sini, dari 7 dan 0,2. Di sini harusnya 0,2 ditambah 0,2 dikali 2. 2 itu berapa? 2 itu selisih dari 39 dan 37. Loh, kenapa 39 dan 37? Nah, 37 ini nilai ke-3, 37 ini nilai ke-7. 39 ini nilai ke-8. Kenapa kita mengambil nilai ke-7 dan ke-8? Karena 7,2 itu berada di antara 7 dan 8. Makanya kita mengambil nilai dari ke-7 dan nilai ke-8. Yaitu 37 dan 39. Selisihnya itu 2. Artinya, di sini P60 sama dengan 37 ditambah 0,2 dikali 2. Selisih yang ini. Nah, 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Berarti P60 sama dengan 37 ditambah 0,4. Maka hasilnya P60 sama dengan 37,4. Artinya, lokasi desil ke-60 adalah 37,4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.